Saya sampaikan tadi, sepanjang kuartal 1 2022 ini kita mengalami peningkatan di sekitar bulan Maret, dan saya ingin menyampaikan keterisian kita mayoritas di angka 60%-an di beberapa area atau di beberapa rute yang cukup ramai dan sibuk seperti Bali itu beberapa kali di atas 50%. Jadi cukup menggembirakan pada bulan Maret, apalagi setelah terjadi relaksasi dari pemerintah, dan kalau kita saksikan juga keterisiannya peningkatannya juga cukup signifikan selama mudik dan sebalik ini. Baik Pak, lalu bagaimana kinerja penerbangan Garuda Indonesia begitu ya sepanjang kuartal 1 khususnya ke wilayah pariwisata seperti misalnya Bali, Lombok, dan lain-lain? Ya, jadi nggak bisa dipungkiri ya, apalagi kampanye pemerintah tampaknya cukup efektif, plus beberapa border atau negara-negara itu dalam tanda kutip menutup bordernya. Jadi selama kuartal pertama pada dasarnya penerbangan internasional kita tingkat keterisian penumpangnya sangat sedikit, sementara fokus semua masyarakat itu dalam bepergian dan berlibur itu lebih ke domestik seperti Bali dan Lombok. Untuk Lombok memang kita mengalami situasi menggembirakan dengan adanya MotoGP, tapi saya ingin sampaikan di bulan Maret penumpang yang kita terbangkan itu lebih dari 230 penumpang. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 320%. Sementara khusus untuk penerbangan jarak jauh di Jakarta itu peningkatannya sampai 149% di bulan Maret ya, kalau kita asumsikan. Jadi kita ingin sampaikan ini menggembirakan. Sementara Bali, Jakarta Bali ini kita secara rutin 2 bulan terakhir ini membawa 65 penumpang. Jadi ini perkembangan yang baik buat kami, dan kalau saya bisa ingin dapat sampaikan juga khusus di mudik ini, di masa mudik dan arus balik, destinasi yang paling populer itu ternyata bukan destinasi kembali ke rumah, tapi destinasi liburan. Jadi Bali itu jadi pemuncak daripada jumlah penumpang kita selama periode mudik ini. Ya, baik Pak. Lalu Menparekraf Sandiaga Uno ini mengungkapkan bahwa salah satu tantangan pemulihan sektor pariwisata adalah keterbatasan armada pesawat begitu. Bagaimana tanggapan Garuda Indonesia terkait hal ini? Ya, kami sangat setuju, ini diskusi kita juga dengan Pak Sandi, Pak Menteri soal kait ini, dan kami memang pengertian beliau karena selama pandemi ini kita tidak punya kemampuan untuk menerbangkan maksimal jumlah pesawat yang kita punya sebelum pandemi. Jadi secara perlahan akan kita tingkatkan. Tapi respon kami terhadap permintaan Pak Sandi sebenarnya sudah kita respon jauh sebelum Pak Sandi minta, itu adalah dengan kita menerbangkan pesawat berbadan lebar atau istilah kita wide body seperti Airbus dan 777 ke daerah-daerah destinasi, dan ini disambut baik oleh masyarakat. Dan sekali terbang itu memang kita bisa membawa penumpang lebih dari 350-an apabila semuanya penuh, dibandingkan dengan penerbangan sebelumnya yang menggunakan pesawat narrowbody seperti 737 yang maksimal kapasitasnya sekitar 150 orang. Jadi itu salah satu respon kita terhadap situasi yang kita hadapi dengan berkurangnya jumlah penumpang. Yang kedua, kita tingkatkan frekuensinya. Bali alhamdulillah sudah membuka airport sampai malam, jadi kita ada beberapa penerbangan malam hari ke Bali. Kita memang masih menunggu beberapa bandara lain untuk bisa membuka diri seperti sebelum pandemi, sambil kita terus-menerus mengupayakan secara personal penambahan pesawat melayani pelancong atau para wisatawan dalam negeri. Termasuk juga nasional kita juga mulai ke Bali. Baik Pak, lalu dengan adanya sejumlah pelonggaran begitu ya, langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Garuda Indonesia untuk dapat mengakomodir penumpang begitu? Ya, jadi beberapa hal tentu saja kita antisipasi dan kita eksekusi. Seperti tadi saya sampaikan, pembukaan rute baru juga jadi salah satu fokus kita. Sebenarnya bukan rute baru, ini rute lama sebelum pandemi yang selama pandemi kita hentikan, seperti Narita Denpasar, Sydney Denpasar, dan dalam waktu dekat kita akan buka
Singapura, Denpasar ini untuk kembali menjawab tantangan yang kita hadapi ini untuk semaksimal mungkin membawa wisatawan luar negeri kembali. Sementara di dalam negeri tentu saja secara terus-menerus kita akan kampanye mengajak wisatawan untuk duduk di warga negara begitu ke tempat-tempat, dan memang tidak bisa tidak dipungkiri memang destinasi-destinasi favorit masih tetap sama, Bali, Lombok, dan Labuan Bajo. Jadi ini yang terus-menerus kita lakukan. Saya pribadi memonitor pergerakan jumlah penumpang dan melakukan banyak inisiatif-inisiatif promosi-promosi yang diperlukan untuk bisa memastikan bahwa pergerakan masyarakat di dalam negeri itu bisa kita layani semaksimal mungkin.